Sorotan lain, saudara, keluarga bocah yang tewas karena disiram bensin oleh temannya di Padang Pariaman, Sumatera Barat menyebut korban kerap dirundung di sekolah, namun laporan dari keluarga tidak ditanggapi guru. Pihak keluarga mengaku telah melaporkan perundungan yang dialami korban di sekolah kepada guru, namun tidak ada tindak lanjut. Keluarga mendapat pengakuan korban saat korban menjalani perawatan akibat luka bakar usai disiram bensin oleh salah seorang temannya. Pihak keluarga berencana menuntut pihak sekolah karena dianggap lalai dan tidak mengawasi anak-anak membakar sampah yang diminta oleh wali kelas. Ibu apa nama ibu, Bu? Udah mengadu sama gurunya di sekolah, tapi gurunya cuma bilang, kamu anak perempuan jangan main sama anak laki-laki sama anak laki-laki, perempuan ngapain kamu main sama anak laki-laki, gitu doang gurunya ngomong kan. Tapi anak nih nggak ada ditegur yang pelaku nih, sampai sekarang pun dia masih sekolah, masih bisa ikut ujian. Kemarin kan laporan telah dibuat di Polres. Kita menuntut pelaku mendapatkan sanksi dan dan pihak sekolah. Pihak sekolah tuh mungkin ya yang bisa jadi guru wali kelasnya yang menyuruh atau kepala sekolahnya, kita nggak tahu. Itu kan kita menuntutnya dari segi pihak sekolah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan duka cita dan menyesalkan kejadian siswa SD yang meninggal akibat disiram bensin oleh temannya. Dinas Pendidikan sedang menyelidiki dugaan kelalaian oleh pihak sekolah dan akan menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti bersalah. Terkait dengan kasus Adelia, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga, dan kami juga cukup menyayangkan atas kejadian ini, sehingga tentunya ini akan kami jadikan bahan evaluasi secara menyeluruh. Teman-teman Dinas Pendidikan sedang bekerja, kami juga sedang menunggu laporan dari Dinas Pendidikan. Kita tunggu dulu seperti apanya nanti. Kalau memang terbukti ada kelalaian dalam melaksanakan tugas, kita akan berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang bocah 11 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat, meninggal usai 4 bulan mengalami luka bakar 80%. Korban mengalami luka bakar diduga akibat disiram bensin oleh seorang temannya saat sedang kerja bakti di sekolah Februari lalu. Korban sempat bolak-balik rumah sakit dan menjalani sejumlah operasi, namun kondisinya terus memburuk. Disuruh sama wali kelas diinstruksikan untuk gotong royong bakar sampah di belakang gedung sekolah. Tiba-tiba setelah disuruh tuh anak tuh ditinggal tanpa diawasi. Kemudian dia buang sampah ke api yang sudah hidup, sudah nyala kan di tumpukan api itu. Jadi dia buang sampah, ada salah satu temannya bernama dia merebut botol bensin ke temannya yang satu lagi. Direbut langsung disemprotin ke arah ini disambar api. Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang menyebut korban telah menjalani operasi sebanyak 4 kali, melibatkan berbagai dokter spesialis. Sempat pulang ke rumah, kondisi korban kembali menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Atau tanggal 19 Mei, kemudian pasiennya langsung dirawat dan terjadi memang sudah perburukan, mulai demam, kemudian kulitnya mulai berubah warna, dan itu pada saat itu keluarganya diberitahu. Polres Padang Pariaman telah menerima laporan keluarga bocah korban perundungan. Usai memeriksa keluarga korban, polisi berencana memeriksa pihak sekolah, pelaku dan saksi pekan depan. Tim Liputan Kompas TV. Meninggalnya bocah SD di Padang Pariaman yang diduga mengalami perundungan dan diduga disiram bensin oleh seorang temannya tak hanya menyisakan duka untuk keluarga. Kasus ini juga tengah diselidiki polisi dan juga Dinas Pendidikan setempat. Sudah bergabung petang hari ini ada kakak sepupu dari korban, Media Madonna. Mbak Donna, selamat sore, sehat selalu. Sore Mbak. Ya, kami turut berduka atas apa yang menimpa adik sepupu Anda, Mbak Donna. Tapi sekarang ini seperti apa sih langkah hukum yang diambil oleh pihak keluarga terkait kasus itu?
Ya, untuk sementara pada hari adik saya berpulang ya, kami kan sudah lagi di Polres membuat pengaduan kan, buat laporan. Eee, karena kami mendapat telepon dari rumah sakit bahwasanya adik saya udah meninggal dunia, jadi hari itu kita cuma dilakukan wawancara sama, petugas yang lagi piket kan. Kemudian katanya, kita akan dipanggil 3 atau 4 hari setelah pemakaman. Dan saya melihat berita, Kasat Reskrimnya mengatakan, hari Senin katanya mau turun ke sini atau kita yang dipanggil ke sana gitu. Oke, artinya sampai dengan hari ini belum ada keluarga dimintai keterangan ya, Mbak Dona? Belum, cuman kita, di hari pas bikin laporan itu kita diminta kronologis kejadian yang kita ketahui kan. Oke. Seperti apa sih Mbak Dona? Saya ingin, mungkin ini traumatis untuk Anda, tapi, kalau Anda berkenan, seperti apa sih, waktu Boleh. itu kejadiannya itu? Kejadiannya waktu itu pada hari Rabu 28 Februari sekitar jam 9, pada tahun 2024 ya, tahun sekarang. Adik saya ini lagi di jam pelajaran olahraga. Oke. Tiba-tiba ada guru wali kelasnya instruksikan buat bersih-bersih, bakar-bakar di belakang sekolah, bakar sampah ya. Jadi posisinya hari itu semua murid di kelasnya itu ke belakang gedung sekolah buat bakar sampah. Jadi posisi adik saya ini paling dekat dengan api. Setelah dia mau sampah ke, tumpukan, sampah itu, dia paling dekat posisinya dengan api yang lagi menyala. Dan ada datang satu temannya yang bernama Arifel. Jadi anak itu datang merebut botol, bensin yang ada di temannya yang satu lagi. Oke. Setelah direbut, dia langsung semprotin ke arah adik saya. Kemudian angin datang dan Oke. langsung api itu Baik, menyebar Ibu, tubuh mohon adik maaf, saya. Ibu, mohon maaf, mohon tidak menyebutkan nama anak ya, Oke Ibu oke ya? oke. Hmm, Oke oke. lanjut. Setelah adik saya disambar api, temannya ini pada takut kan karena melihat api sudah besar, dia lari ke depan kelas. Jadi tinggallah adik saya ini sendiri, karena dia inisiatif buat memadamkan api di badannya, dia lari ke kamar mandi. Nyampe di Oke. kamar mandi, ternyata pintu kamar mandinya terkunci. Oke. Jadi dia balik lagi lari ke kelas. Nyampenya di kelas, di depan kelas, adik saya ini, udah dilihat sama teman-teman gurunya yang lain, semuanya pada teriak, pada ketakutan kan. Kemudian gurunya melihat, disuruh adik saya ini guling-guling buat memadamkan api, ternyata apinya tidak padam. Datang guru olahraganya, dibukanya bajunya, langsung dipadamkan api. Kemudian api padam, adik saya dibawa ke puskesmas terdekat. Dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit RSUD Lubuk Basung, dari RSUD Lubuk Basung dirujuk hari itu juga ke rumah sakit M. Jamil Padang. Oke, baik. Dan kemudian menjalani perawatan kurang lebih 1 bulan, benar? Pertama kali dirawat di rumah sakit itu 35 hari. Oke, lebih dari 1 bulan ya. Iya. Saya, membaca juga kalau, adik Anda ini kerap dirundung begitu di sekolah dan sudah sering dilaporkan ke pihak sekolah? Setelah kejadian kebakaran dialami dia ini, adik saya ini baru bicara, baru berani dia buka suara kan. Dia ngomong sama kakak kandungnya, dia bilang, "Kak, selama ini adik sering dibully, ditendang, dipukul, digempleng kepalanya, ditonjok dari belakang sama pelaku yang penyiraman ini, sama anak yang sama." Baik. Sering, tapi dia udah mengadu ke salah satu gurunya cuma mengatakan, "Kamu kan perempuan, ngapain kamu main, sama anak laki-laki?" Katanya gitu. Kan seharusnya tidak begitu jawaban dari guru kan. Kan kalau di sekolah kan, kita sama aja, mau laki-laki perempuan kan berteman itu sama saja kan. Oke oke. Jadi, tidak ada tindak lanjut begitu ya terkait dengan Iya, perundungan itu? Oke. iya. Baik, nah sekarang ini kan rencananya ini, pekan depan ini polisi, akan memeriksa terduga pelaku, kemudian juga akan memanggil pihak sekolah juga, saksi-saksi juga akan, dipanggil. Sudah ada informasi soal itu yang Anda dapatkan? Saya mendapatkannya dari berita-berita juga kan. Oke. Eee Apa-apa yang kemudian, diharapkan oleh pihak keluarga terkait dengan proses pemeriksaan yang akan berjalan nanti? Ya, kita berharap semoga kan, kasus ini terbuka ya, tidak ditutup-tutupi ya. Karena ini kan, kasusnya anak-anak, kemudian dia terjadinya di sekolah. Yang kita takutkan nanti, cukuplah adik saya ini menjadi korban atas perbuatan temannya yang menurut sekolahnya mungkin bercanda ya, mungkin menurut keluarga pelaku bercanda ya, tapi kalau masalah nyawa nggak ada bercanda-bercandanya kan. Jadi, jangan sampai ada kasus Adelia-Adelia berikutnya, dan jangan sampai ada juga ada kasus di sekolah lain berikutnya kan.
Jadi cukuplah adik saya ini korban terakhir dari insiden seperti ini. Dari pihak sekolah sudah ada yang menghubungi pihak keluarga menyampaikan permintaan maaf misalnya? Sebelumnya dari awal kejadian sekolah tuh udah minta maaf karena terjadi insiden ini. Cuman kan maaf itu kan maafnya seperti apa gitu. Ini kan masalahnya luka yang diderita adik saya tuh kan nggak sedikit, 85% loh, hampir keseluruhan badannya terbakar. Kemudian sekarang dia sudah nggak ada sampai merenggut nyawanya kan. Jadi permintaan maaf seperti apa yang Oke. diminta sama sekolah. Kita kan menunggu apa dan selama ini pun Mbak, kita udah menunggu tekad baik dari keluarga pelaku untuk datang ke rumah menemui kita, tapi buktinya enggak. Setelah didatangi polisi, diancam polisi, baru dia datang ke rumah. Oke, jadi pihak terduga pelaku ini sudah datang ke keluarga ya Mbak ya? Ya, datang ke keluarga itu pun karena udah diancam polisi Babin Oke. di daerah kami. Apa yang disampaikan? Dia datang hari itu sebelum Bapak Bupati Padang Pariaman datang. Dia datang paginya bawa uang 1 juta dan dia berbicara kepada tante saya ya. Dia ngomong katanya, "Ini duit 1 juta. Kalau kita minta damai aja gimana?" gitu. Jadi kan rasanya gimana ya, 1 juta minta damai, kita bukan dari segi uangnya loh, Mbak. Tapi ini rasa kemanusiaannya dari awal kita tunggu loh, sebagai kita sama-sama manusia. Dan satu lagi, kita masih satu desa loh, Mbak, gitu. Oke, baik. Mbak Dona, tentu proses hukum akan berjalan, kita berharapkan seperti itu. Tapi bagaimana pihak keluarga akan mengawal ini, memastikan keadilan untuk adik Anda? Ya kita mengawal, ya semampu kita lah Mbak, kita mengawalnya kan kita, karena kita negara hukum yang pastinya di Indonesia ini kita tahu kan, selama ini kan kasus seperti ini kan kita melihatnya apa ya, banyak ini cuman kita up terus ya beritanya, kita awasi terus, gimana proses jalannya dari Pak kepolisian gitu. Baik, terima kasih Mbak Media Madona, Mbak Dona, kakak Oh iya, sepupu dari korban yang meninggal dunia. Terima kasih, kami sekali lagi mengucapkan turut berduka atas apa yang terjadi pada adik sepupu Anda.